Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rehan Satyo Prayogo selaku pembawa acara pada acara pagi hari ini. Jadi pada kesempatan hari ini kita berada di salah satu gudang sektor rengginang sari gemilang, di mana rengginang koin diproduksi dengan kualitas yang terbaik. Daripada spoiler, yuk langsung kita ketemu sama ownernya. Hai guys, jadi kali ini kita sedang bersama dengan owner Sari Gemilang. Halo Om, gimana kabarnya? Baik Mas. Alhamdulillah baik. Jadi kami bersama Om siapa ini namanya? Saya dengan Ari Bowo. Oke, bersama dengan Om Bowo ya. Kita akan interview beberapa pertanyaan. Oke. Yang pertama, jadi kan Om, ini usaha rengginang kan? Nah, Betul. awal mulanya bisnis ini tuh gimana Om? Perjalanannya selama ini dalam membangun bisnis? Kalau cerita awal mula ya Mas ya, semua berawal dari bosan jadi pegawai. Oke, gimana itu Om? Jadi ceritanya dulu tuh saya ikut dari salah satu CV ya, sudah ada sekitar 10 tahun di Jogja. Terpikir setelah menikah, saya punya anak istri, karena saya di bidang swasta. Waktu itu terpikirkan apakah saya harus ikut orang terus sampai kapan. Nah, terus tercetuslah ide untuk berwirausaha, sehingga memutuskan saya untuk keluar dari pekerjaan. Karena basically dari orang tua saya itu berwirausaha, setelah memutuskan untuk resign, jadi saya dan istri memutuskan untuk tetap menggeluti bidang wirausaha Mas. Ada beberapa produk yang pernah kita bikin, ada model stik ubi ungu sama rengginang, dan alhamdulillah dari semua produk itu yang bisa booming adalah rengginang, hingga bisa saya buat gantungan hidup sampai saat ini. Perlu berapa lama Om untuk menyempurnakan resep dari Sari Gemilang ini? Untuk menjadi sempurna itu memang susah ya Mas ya, tetapi saya ceritakan kronologi awalnya sampai saya bisa dibilang berjalan. Jadi kita sebagai produsen itu tidak boleh menutup diri dari masukan dari teman-teman customer atau konsumen ya. Jadi kalau dihitung dari waktu, kemungkinan 1 tahun saya untuk menyempurnakan resepnya. Jadi satu contoh, ketika saya kirim ke satu toko A atau ke sales A, jadi kita tidak boleh menutup diri untuk menyempurnakan resep tadi ya. Jadi ketika ada masukan dari orang 1, 2, 3, kita tidak boleh istilahnya membanggakan diri bahwa produk saya paling enak. Jadi tidak boleh. Ketika ada konsumen bilang, Mas gonmu kurang asin, kurang bawang atau kurang bumbunya, jadi kita juga harus terima kritik, begitu Mas. Untuk diukur waktu itu kemungkinan 1 tahun untuk saya bisa survive sampai sekarang. Keunggulan produk Sari Gemilang ini daripada rengginang lain itu ada apa aja Om? Kalau hemat saya ya Mas ya, ada beberapa keunggulan dari produk lain. Kalau utamanya atau biasanya rengginang itu bentuknya besar-besar ya Mas ya. Di sini kita produksi yang koin-koin kecil, jadi keunggulannya bisa kalau rengginang besar itu mungkin beberapa kali makan ya. Kalau punya kita cukup 2 kali gigit bisa. Terus kalau untuk soal rasa, di sini kita bicara soal kejujuran ya. Saya berlandaskan bahwa kejujuran akan membawa kita ke hal-hal yang lebih baik. Suatu contoh, kejujuran saya bawa ke dalam produk saya. Jadi ketika saya melabeli produk saya itu rasa bawang, jadi harus benar-benar rasa bawang. Jadi gimana caranya biar rasa bawangnya terasa ya? Apa yang saya katakan itu produk rasa bawang ya, bumbunya bawang harus banyak. Demikian pula dengan rasa udang, apa yang kita labeli rasa udang ya, kita harus jujur bahwa udangnya memang harus terasa. Jadi kejujuran sebagai landasan utama produk saya Mas. Dalam sehari bisa berapa banyak produksi Om? Alhamdulillah untuk sampai saat ini baru sedikit ya Mas ya, baru 200 kilo per hari. Untuk variannya itu ada apa aja Om? Oke Mas,
Untuk saat ini yang baru tersedia adalah yang rasa original atau rasa bawang sama rasa udang. Untuk kedepannya dari teman-teman konsumen itu banyak yang request untuk rasa gula aren. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan merialkannya. Nah, apakah ada tata cara sendiri Om untuk menggoreng rengginang ini? Oke Mas, nah sebenarnya rengginang ini sampai ke tempat konsumen itu sudah bisa langsung digoreng. Ya. Tetapi untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, konsumen harus saya sarankan untuk menjemur di terik matahari 15 menit saja baru digoreng untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Apakah Om ada rencana untuk menjualkan rengginang secara online Om? Alhamdulillah kalau rencana itu sudah terlaksana ya Mas ya. Jadi teman-teman atau pemirsa bisa mengakses produk saya itu ada di TikTok Shop atau di Shopee. Saya kan sering lihat Om live di TikTok ya. Teman-teman yang lain kalau mau lihat TikToknya Sari Gemilang itu namanya apa Om? Oke, terima kasih Mas. Jadi kalau ada pemirsa atau ada teman-teman dunia maya mau mengenal rengginang Sari Gemilang, itu TikToknya ada di Rengginang Koin Sari Gemilang. Searching aja ya. Beserta keranjang kuningnya ada di dalam etalasenya. Jangan lupa dicobain teman-teman. Untuk produk yang dijual di online itu kemasan berapa gram Om? Dan sudah berjalan berapa lama? Oke, untuk yang di online saya khususkan ya karena itu jarak jauh ya Mas ya. Jadi saya khususkan untuk online, teman-teman pemirsa online itu kemasan 250 gram. Itu rengginang mentah. Isinya kurang lebih 90 koin rengginang mentah. Jadi kalau perjalannya saya baru dapat manfaat dari penjualan online itu baru 1 bulan ini Mas. Om melihat kemajuan teknologi itu menjadi tantangan atau peluang untuk promosi Om? Oke, kalau pribadi saya dua-duanya masuk Mas. Ada tantangan sama peluang ya Mas ya. Saya kupas dari satu. Untuk tantangan itu untuk kemajuan teknologi itu karena semua orang bisa mengakses, jadi itu akan memutus mata rantai perjalanan dari produk. Jadi bisa jadi konsumen dan produsen langsung ketemu, sehingga itu akan membuka tantangan bagi pelaku tangan kedua atau tangan ketiga. Nah, adanya era yang ada saat ini itu sangat menjadi peluang bagi pengusaha-pengusaha seperti saya ya. Sebagai contoh, kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada, kita harus memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Sebagai contoh juga seperti rengginang saya dengan brand Sari Gemilang juga mengikuti perkembangan teknologi di media sosial, ada di TikTok, ada di Facebook dan sosial media lainnya. Nah, dampak penggunaan teknologi komunikasi terhadap penjualan rengginang sendiri itu apa Om dampaknya? Dampaknya banyak ya Mas ya, positif dan banyak hal-hal positif yang saya dapatkan dari dampak perkembangan teknologi. Salah satunya adalah dari tambahnya jumlah konsumen saya dan dikenalnya produk saya di mendunia caranya ya, karena semua orang bisa mengakses teknologi, sedangkan rengginang saya ada di dalamnya. Jadi dia sangat bermanfaat sekali untuk saya sebagai sarana promosi dan sebagai sarana pemasaran. Apa harapan Om bawa ke depan dalam membangun brand Sari Gemilang ini Om? Setiap orang pasti punya harapan yang tinggi ya Mas ya, cuman atau mimpi yang tinggi. Tetapi jangan lupa untuk bangun, untuk memulai, jangan bermimpi saja. Jadi kalau harapan pribadi saya untuk membesarkan perahu Sari Gemilang ini, semoga Sari Gemilang bisa lebih besar dengan cara berguna untuk banyak orang.
supaya saya bisa merekrut banyak ibu-ibu yang ada di sekitar kampung. Jadi harapannya adalah Sari Gemilang berguna untuk banyak orang. Rencana ke depan dalam membangun Sari Gemilang lebih besar itu apa? Alhamdulillah untuk Sari Gemilang ini sudah berjalan 4 tahun ya Mas. Jadi hemat saya dalam 4 tahun ini alhamdulillah saya sudah bisa menyisihkan beberapa rupiah untuk membeli sebidang tanah yang rencananya nanti untuk pabrikan ya. Jadi di sini jauh dari kata sombong. Jadi semoga bisa menginspirasi banyak teman-teman muda. Harapan saya banyak teman-teman muda untuk tertarik dalam bidang berwirausaha, bahwa berwirausaha itu keren, tidak menakutkan ya. Dan untuk modal pun tidak butuh banyak, yang penting semangat, terus yang penting pantang menyerah. Bermimpi boleh, tapi jangan lupa untuk bangun dan memulai.